Baik, sudah 6 orang yang masuk ke live yang kedua ini. Tadi terputus ya. Jadi bisa diinfokan ke teman-temannya untuk masuk ke live yang kedua ini. Sekarang udah jam 19.10, berarti saya buka dulu perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini pertemuan ke-15 kita terkait topik perkuliahan iktologi mengenai sistem saraf ikan. Nah, sistem saraf pada ikan. Jadi, topik iktologi berakhir sampai sistem saraf pada ikan. Nah, pertemuan ke-16 nanti kita akan UAS. Nah, jadi saya harapkan kalian menyimak dengan maksimal karena ini ada kaitannya dengan topik-topik yang sudah dipelajari kemarin-kemarin. Karena disinilah kita mempelajari bagaimana sih ikan itu merespon lingkungannya, ada kecerdasan juga pada ikan dan hal-hal yang terkait dengan kenapa ikan berbuat begini, begitu dan sebagainya. Jadi ada sistem. Nah, ini kita bahas di sistem saraf. Nah, ikan termasuk vertebrata. Jadi ikan itu sarafnya itu ada punya 3 peranan ya, dari A, B, dan C. Nah, nanti dari A, B, dan C itu terakumulasi menjadi yang namanya yang D tadi. Jadi di A dikatakan bahwa tempat orientasi terhadap lingkungan luar. Nah, saraf ini nggak hanya serabut-serabut saraf. Ini nanti akan bersangkut paut juga dengan organ indera. Kalau pada manusia kita dikenal mungkin punya panca indera ya, 5 indera. Panca itu kan 5. Nah, ini terkait poin A Mas ya, orientasi terhadap lingkungan luar. Misalnya, kalian mengetahui ruangan ini ruangan rumah kalian bentuknya kotak karena melihat dengan mata. Lalu kalian meraba rantai keramiknya, teksturnya licin atau nah itu meraba dengan kulit berarti kan. Terus dindingnya panas, nah pakai kulit juga. Lalu ada dengar-dengar suara-suara aneh di dalam ruangannya, pakai kuping, telinga. Lalu cat temboknya baunya harum, nah pakai hidung. Nah kalau kalian jilatin, wah lantainya rasanya asin, nah itu pakai lidah, indera perasa. Jadi orientasi itu memberikan informasi kepada kita tentang sesuatu yang di luar tubuh kita. Ya, di luar tubuh. Kan kalian nggak bisa nengok isi dalam rongga tubuh kalian, kepala kalian, otak kalian nggak bisa kebalik matanya ya. Jadi orientasi itu memberi kita hal yang di luar tubuh kita. Nah, sama dengan ikan. Ikan juga punya organ indera dan bahkan lebih dari 5. Nah, kalau manusia kan standarnya aja panca indera ya, 5 indera. Nah, ini orientasi. Nah, akibat dari orientasi ini nanti ke B, bisa menerima stimulus atau rangsangan dari luar dan meresponnya. Misal, mata kalian melihat matahari yang terik, ngerespon cahaya, terus jangan nutup. Tangan kalian megang kompor yang panas. Kan nggak mungkin kan lama-lama panas nggak ya ditarik itu kan nggak mungkin ya. Jadi pas kesentuh panas, langsung segera ditarik tangannya. Nah itu respon namanya. Atau mata kalian melihat ada bola menuju ke kalian yang ditendang, lalu kalian menepisnya dengan tangan. Nah ini hebat lagi nih. Berarti melihat pakai mata, diproses di otak, diresponnya siapa ini bola. Masa dihadang pakai muka, kan dihadangnya pakai tangan. Nah ini namanya respon. Dan itu karena ada orientasi tadi, yang A. Lalu C, mengatur kerja sekalian sistem tubuh bersesuaian dengan bantuan kerja endokrin. Nah ini ada kaitannya dengan endokrin. Ya. Nah, karena ada informasi-informasi tadi, dan diingat. Nah, jadi kan segala sesuatu yang udah kita alami, nah yang namanya pengalaman kan itu akan diingat. Nah, disimpan nanti dalam tempat yang namanya otak, diproses di sana. Nah, ini yang lebih kompleksnya lagi. Ya contoh aja lah, 1 tambah 1 sama dengan 2, kalian bisa jawab dengan gampang, itu kan karena mengingat, sudah ada pengalaman sebelumnya. Dan pengalaman yang benarnya, mungkin dulunya waktu kecil 1 tambah 1, 8 atau 200. Ya salah-salah terus kan? Tapi kalian ingat bahwa punya pengalaman yang benar adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini itu contoh sederhananya aja. Jadi ini menjadi tempat kecerdasan.
Sehingga kapan-kapan kita butuh solusinya, kita bisa panggil lagi ingatan kita atau memori kita. Nah, hewan juga begitu, hanya saja mungkin kalau dilihat-lihat ya, otak hewan itu tidak sesempurna otaknya manusia. Ya, manusia punya kecerdasan yang lebih tinggi lagi, makanya kalau kita lihat sampai sekarang, ikan ya tinggal di kolam nggak bisa bikin rumah. Manusia bikin rumah, bikin kampus, sekolah, bikin baju, bikin motor. Nah, ikan begitu-begitu aja dari zaman dulu. Ya. Nah, itu contoh beda kecerdasannya, beda lagi ya. Di dalam kecerdasannya ada yang namanya akal. Nah, akal itu hanya ada pada manusia, dan kalau hewan itu namanya insting. Insting itu dari lahir dia langsung tahu semuanya, tapi terbatas itu aja. Kalau akal ini dari lahir belum punya apa-apa, tapi kalau belajar, nah dia bisa berkembang terus. Nah, namanya intelligence nantinya, akal ya, untuk kecerdasannya ini. Nah, jadi terkait sistem saraf ini harus kita pahamin, sehingga dengan mengetahui ini nantinya sama seperti sistem hormon dan yang lain-lainnya, kita bisa mengatur dan memanipulasi ikan kalau kita tahu bagaimana kerjanya sistem saraf pada ikan ini. Nah, sambil nanti kalau udah mulai ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, saya lanjut dulu. Nah, ini contohnya. Lihat dari kiri layar mengarah ke kanan. Jadi kan ada sumber rangsangan, harus ada organ penerimanya. Contohnya rangsangan suara kan organ penerimanya adalah telinga ya, gendang telinga dan sebagainya. Jadi kalau sumber rangsangannya ada, tapi kalau organnya atau kita bisa bilang sensor lah, kata gampangnya ya, itu nggak bekerja dengan baik, ya orang nggak akan dengar, alias dia budek gitu kan atau tuli. Kalau udah tuli di organnya atau budek, dia nggak akan diproses di otak kan, nggak ada suara yang mau didengar, ngapain saya balas omongannya, orang saya ngerti dia ngomong apa. Nah itu contoh sederhananya juga. Jadi organnya harus bekerja dengan baik sampai nanti bisa disimpan di otak dan direspon. Nah jadi arahnya tuh kayak gini, nah, kayak panah itu. Jadi kalau udah nyampe, misalnya minta tolong ambilkan gelas. Nah, kita dengar kan kita akan simpan di kepala dan respon. Artinya dalam kepala kita sudah ada informasi, oh gelas itu kayak bentuknya kayak apa, dan tahu mau dikasih ke siapa, ya siapa itu yang ngomong tadi berarti minta tolong kan. Nah itulah yang direspon. Nah ikan bisa seperti ini. Jadi merespon lingkungannya tuh dia bisa. Ya, contohnya mungkin kalau kalian lihat nanti jalan-jalan ke kolam atau ke keramba, itu hentakan kaki orang yang biasa ngasih makannya dia aja dia udah tahu, sehingga dia langsung ngumpul di salah satu sudut keramba atau kolam, atau bahkan kantong kresek peletnya, kantong peletnya atau makanannya. Tapi kalau bunyi-bunyi yang lain dia nggak akan merespon, karena dia ingat bunyi begini, setelah bunyi ini pasti datang makanan, makanya langsung dia udah siap-siap. Nah dulu waktu kuliah ini pernah saya cobakan, tapi ikan ini gampang lupa, lebih lemah lah ingatannya daripada manusia. Jadi udah setelah itu saya nggak coba kasih lagi. Besok-besok saya jalan aja ke sana nggak kasih makan, dia nggak akan respon lagi. Nah, artinya apa? Ikan bisa mengingat. Nah, bisa mengingat berarti bisa diajarin. Nah, itu ya. Bisa dilatih, cuman harus sering-sering. Kalau manusia kan sekali diajarin, 2 kali, 3 kali, seterusnya ingat lama-lama dia terus ingat. Nah, itu bedanya hewan dengan manusia. Nah, dalam saraf ini ada saraf pusat dan ada saraf otonom. Ya, di mana sarafnya terbagi saraf periferi, perifera, dan otot polos ya dan kelenjar. Nah, itu. Saraf ini berbentuk serabut saraf dengan unit terkecil adalah sel saraf. Nah, jadi jangan sampai sel saraf ini rusak. Jadi contohnya di daerah-daerah tertentu nggak ada sel saraf. Contohnya pada bagian kuku, rambut. Makanya kan kalau kita gunting kuku nggak sakit. Tapi kalau kena daging di jarinya sakit. Kalau kita gunting rambut kan kalian nggak ada teriakan au 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 sampai gunting rambut. Karena memang di rambut tidak ada sel untuk sel saraf. Jadi di mana ada sel terdapat sel saraf, berarti di situ kita bisa merasakan atau merespon. Nah, ini langsung kita lihat aja bentuk skematik sederhananya aja sel saraf. Ini ada badan selnya, ada bentuk memanjangnya, ada terminalnya. Nah, ini akan nyambung lagi dengan sel saraf berikutnya. Jadi logika sel saraf itu seperti apa dalam tubuh, kita bisa lihat jejeran tiang-tiang listrik.
Dari satu kabel nyambung ke tiang-tiang lainnya sampai ke unit-unit terkecil. Jaringan utamanya kan di PLN sana ya. Nah, itu jaringan listriknya. Mungkin dari otaknya gitu kan logikanya. Sutet itu tulang punggungnya yang besar. Nah, nyabang lagi ke kecil-kecil sampai ke rumah-rumah. Sampai ke kabel TV. Nah, itulah contoh logikanya bagaimana bentuk jaringan saraf. Jadi kalau bagian sarafnya rusak, misalnya orangnya stroke, sel sarafnya rusak, nggak bisa ngasih perintah, ya nggak akan digerakkan ototnya. Jadi kalau kalian menggerakkan tangan, itu kan pakai perintah, kan nggak ada bilang tangan bergeraklah, langsung otomatis saja cepat gitu kan kalian perintahkannya. Nah, tapi kalau sel saraf di sana rusak, gimana pun kalian niatin nggak akan bergerak lagi. Karena tadi sinyalnya nggak nyampe. Nah, logikanya gitu. Dan dia lewat kabel saraf, nggak wireless ya, pakai kabel saraf. Jadi kalau kabelnya putus ya udah, sama lah kayak PLN, mati lampu ya mati rumahnya. Nggak nyala listriknya. Nah, ini skematik-skematik lainnya ya. Contoh yang di sini kita contohkan sel saraf ke otot rangka. Nah, jadi di mana ini untuk pergerakan-pergerakan biasanya kan. Ada sel saraf ke yang indera, misalnya di sini nih mata, saya contohkan. Ada serangga atau debu dikit aja, langsung mata kita nutup. Itu kan karena waktu mendekati mata, sebenarnya hewannya kecil nggak nampak. Tapi waktu hewannya nyentuh bulu mata kita, gerak, kedetek, langsung mata mengkedip. Atau waktu kita dapat cahaya yang kuat, langsung pupil kita mengecil dan atau mata kita juga nutup. Atau waktu kita dengar suara yang sangat kuat, kita otomatis nutup telinga kita karena organ indera kita mendengar suara terlalu kuat misalnya. Nah, itu responnya nanti itu. Kalau pada otot rangka tadi pas nampak ada bola yang mau ke arah wajah, ditapis atau ditangkis pakai tangan, otot rangka langsung digerakin. Atau waktu kita megang kompor yang panas, langsung tangan kita menarik ke belakang, nggak megang terus-terusan. Ya itu ngaco berarti kan. Nah, jadi kayak beginilah sepertinya sebenarnya bagaimana saraf itu bekerja. Dan prinsipnya hampir sama dalam semua makhluk hidup yang bisa yang memiliki sel saraf. Nah, ini contoh sambungan-sambungan kabel sarafnya. Jadi kalau yang bisa, ini seperti pertemuan antar tiang listrik lah logikanya ya. Tapi ini lagi-lagi ini sketsa ya, di dalam tubuh nggak seperti ini bentuknya. Nah, ini sketsanya. Nah, kalau dilogikan tadi seperti kabel listrik, berarti kan ada yang merambat atau lewat. Nah, iya, ada yang lewat di sini, ion-ion. Di antara neuron sinapsisnya ini nyebrang dia. Ibaratnya listrik yang lewat di dalam tembaganya kabel, ya di sini ada juga. Makanya orang bilang kekurangan ion nggak konsentrasi. Ya tadi memang. Ion-ion tadi ini dibutuhkan untuk salah satunya mengantar sinyal-sinyal. Makanya kalau kita kekurangan ion memang susah konsentrasi, lambat sinyalnya, lambat loading. Nah, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau pada otak ikan, ya sebagai sentralnya, pusatnya nih, nah kantor telkom, kantor servernya lah gitu atau kantor komputernya lah. Nah, ini ada peran-perannya, ada 5 ya, di mana ada telencephalon itu untuk memproses informasi bau di bagian hidungnya ikan. Jadi ikan itu punya hidung kecil, tapi dia bernafas nggak lewat hidungnya. Jangan dipikir mentang-mentang punya hidung bernafas lewat hidung, dia bernafasnya lewat mulut masuk ke insang. Nah, kalian kan juga bisa ya bernafas pakai mulut juga bisa, tapi lebih bagus pakai hidung karena ada disaring. Nah, terus diencephalon. Nah, ini informasi suhu dan respon hormon ya. Biasanya kaitannya dengan musim nanti, musim hujan dan musim panas kan suhu berubah. Mesencephalon. Nah, ini kaitannya dengan informasi cahaya, terang, gelap, pagi, siang, malam serta nanti perubahan posisi tubuh. Nah, ini hebatnya. Ikan ini bisa tahu posisinya 3 dimensi, maju, mundur, kiri, kanan, atas, bawah. Kalau manusia hanya maju, mundur, kiri, kanan. Makanya kalau manusia itu kita nggak tahu posisi kita di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu nggak ada bedanya. Nah, tapi kalau ikan yang pergerakannya 3 dimensi, sama seperti unggas ya, yang bisa terbang, nah itu mereka punya indera kemampuan ini. Lalu ada metencephalon, itu informasi perubahan posisi tubuh juga. Terus ada mielencephalon, merespon ke arah pergerakan. Nah, ini akan kita lihat lebih jelasnya nanti. Nah, ini kalau kalian lihat penampang ikan, kalau kemarin waktu mau mungkin nyoba-nyoba nengok hipofisa ikan, bedah kepala ikan, nampak otaknya ya kurang lebih seperti ini. Nah, ini posisinya, ilustrasinya ya pada otaknya ikan. Tentunya bentuk otaknya kok gini ya, disesuaikan dengan casing kepala tengkoraknya ikan. Kalau manusia bulat, nah kalau ikan ya agak lonjong gini.
Nah, ini telencephalon. Nah, ini diencephalon penjelasannya ya. Yang tadi. Nah, ini saya lanjutkan lagi ke mesencephalon. Kalian bisa baca. Nah, di situ dia mengatur keseimbangan tubuh juga, orientasi gerak. Nah, mesencephalon ini di otak belakang letaknya. Nah, jadi saraf pada sistem indera itu dibuang oleh sel-sel saraf sehingga nanti dari organ indera ke saraf pusat. Ya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, mungkin sebelum itu saya akan cek dulu, jika ada yang mau bertanya silakan.